Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gayatri Rahmadini dengan NIM 14076250060. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu indeks harga konsumen atau IHK dan bagaimana cara menghitungnya. Jadi teman-teman, indeks harga konsumen atau IHK itu memiliki definisi. Definisinya adalah rata-rata perubahan harga dari paket barang dan jasa oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. For information, paket dari indeks harga konsumen itu bukan berarti barang ataupun jasa online, melainkan kumpulan barang dan jasa yang proporsinya tinggi dalam rumah tangga gitu. Nah, dengan adanya IHK atau indeks harga konsumen ini menjadi dasar untuk menentukan inflasi. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita hitung konsumen. Ini ada rumusnya teman-teman, di mana IHK sama dengan PN per PO dikali 100%. Si PN ini merupakan harga yang saat ini atau harga tahun sekarang, dan PO itu harga pada tahun dasar. Nah, karena tahun dasar kita adalah 2023, maka kita menghitung di tahun 2023. Jadi seperti ini. 55.000 per 55.000 dikali 100%, coret-coret hasilnya adalah 100%. Gitu ya teman-teman. Begitupun di tahun 2024 dengan atasnya adalah 72.000. 72.000 per 55.000 dikali 100%, nya adalah 130%. Tahun 2025, 102.000 per 55.000 dikali 100%, hasilnya 185%. Seperti ini. Oke, di sini kita sudah menentukan nih IHK dari tahun 2023, 24 dan 2025. Dengan adanya IHK tersebut dapat menentukan laju inflasi. Nama saya Aksa Fadila dengan NIM 14076251103. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan biaya hidup. Nah, perhitungan biaya hidup ini pada dasarnya merupakan proses menghitung seberapa besar sih uang yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam satu bulan. Dalam ilmu ekonomi, ini penting karena menunjukkan seberapa besar beban ekonomi yang harus ditanggung seseorang untuk bisa hidup layak di suatu daerah. Biaya hidup juga terdiri dari beberapa komponen, mulai dari kebutuhan pokok seperti makan, minum, tempat tinggal, hingga kebutuhan penunjang seperti transportasi, kuota internet, dan juga biaya kesehatan. Nah, sebagai mahasiswa sendiri biasanya menghitung biaya hidup dengan menjumlahkan semua pengeluaran rutin per bulan seperti makan, bensin, tugas kuliah, ngeprint, fotokopi, serta pengeluaran hiburan lainnya. Hasil akhirnya adalah total biaya hidup yang harus dipenuhi setiap bulan. Perhitungan ini penting karena bisa membantu kita juga lebih sadar tentang kondisi keuangan pribadi, tahu batasan pengeluaran, serta bisa menentukan strategi budgeting supaya tidak overspending. Dalam konteks ekonomi, biasanya biaya hidup juga dipengaruhi oleh inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan juga jasa yang membuat kebutuhan semakin mahal. Pemerintah menggunakan konsep biaya hidup untuk menentukan upah minimum agar sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat. Secara keseluruhan, memahami perhitungan biaya hidup membantu juga saya sebagai mahasiswa untuk mengambil kebutuhan finansial yang secara rasional, menyesuaikan gaya hidup dengan kemampuan ekonomi, serta merancang masa depan dengan lebih realistis lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang selanjutnya saya Leonie. Apa yang terbenam dari diri kita ketika kita mendengar kata produksi? Nah, produksi merupakan suatu kegiatan menciptakan atau menghasilkan atau mengubah nilai guna menjadi lebih bermanfaat dari barang dan jasa. Nah, contohnya yaitu pada pakaian yang kita kenakan. Pakaian yang kita kenakan merupakan hasil dari produksi, yaitu hasil produksi dari yang diolah oleh pabrik. Nah, terus kita membelinya. Jadi, di dalam suatu kegiatan produksi adanya suatu kegiatan ekonomi. Nah, suatu kegiatan ekonomi ini yaitu di mana ada tujuan, yaitu untuk mencapai keuntungan dan memenuhi kebutuhan manusia. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi loh. Kenapa demikian? Karena ketika suatu produksi yang meningkat di suatu negara, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi, sudah tahu ya, apa kaitannya produksi dengan pertumbuhan ekonomi? Nah, jadi pertumbuhan ekonomi merupakan adanya peningkatan produksi atas barang dan jasa pada suatu negara pada periode waktu tertentu. Nah, hal ini menyebabkan meningkatnya kemakmuran dari masyarakat. Namun, dalam konsep ekonomi, peningkatan produksi barang dan jasa disebut juga dengan peningkatan produk domestik bruto atau PDB. Nah, PDB ini juga dapat diukur melalui rumus berikut ya. Nah, jadi apa sih itu PDB? Nah, PDB ini merupakan suatu nilai total dari semua barang dan jasa akhir yang telah diproduksi oleh suatu masyarakat di suatu negara. Nah, dari hasil itu akan menerangkan ketika adanya peningkatan PDB ini akan mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi. Perkenalkan, nama saya Eka Farsya dengan NIM 14076251100. Jadi, saya akan menjelaskan tentang produksi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau teman saya tadi sudah menjelaskan tentang pengertiannya, sekarang saya mau lanjut ke contoh-contohnya, biar kita bisa lebih kebayang gimana sih produksi itu bisa berpengaruh sama pertumbuhan ekonomi. Jadi, secara sederhana, produksi itu kan kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Nah, kalau kegiatan produksi meningkat, entah itu dari teknologi, tenaga kerja, atau bahkan bahan modal yang bertambah, maka hasil itu juga akan jadi naik. Nah, dari situlah muncul yang namanya pertumbuhan ekonomi, yaitu ketika jumlah barang atau jasa yang dihasilkan suatu negara semakin banyak dari waktu ke waktu. Contohnya gini, misalnya ada pabrik sepatu di Indonesia yang biasanya cuma bisa produksi 1.000 pasang per bulan, tapi setelah mendapatkan investasi dan juga memakai mesin baru, produksinya tuh naik jadi 1.500 pasang per bulan. Nah, peningkatan produksi itu menunjukkan ada pertumbuhan karena lebih banyak barang yang dihasilkan. Selain itu, pekerja juga lebih banyak terserap dan pendapatan masyarakat pun juga jadi naik. Nah, kalau contoh lain yang lebih dekat itu seperti pelaku UMKM yang awalnya mereka cuma bisa berjualan di pasar lokal, tapi setelah mereka memakai teknologi digital, misalnya menjual lewat marketplace atau media sosial, pesanannya tuh jadi lebih banyak, produksinya naik, pendapatan naik, bahkan bisa membuka lapangan kerja yang baru loh. Nah, itu juga bentuk pertumbuhan ekonomi dari sektor kecil. Atau kalau dari bidang pertanian, misalnya petani yang mulai pakai alat modern atau bibit unggul bisa panen lebih banyak lagi dari sebelumnya, produksinya naik, lalu hasilnya tuh bisa dijual lebih banyak lagi, lalu ekonomi desanya pun juga ikut tumbuh. Jadi kita bisa lihat kalau produksi dan pertumbuhan ekonomi itu saling nyambung banget. Semakin tinggi produksi, semakin besar juga peluang terjadinya pertumbuhan ekonomi. Jadi intinya, kalau masyarakat itu produktif baik dari sektor industri, UMKM maupun pertanian, maka ekonomi negara pun ikut maju. Sekian penjelasan materi produksi dan pertumbuhan ekonomi dari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Katrina Jovani Santisima dari kelompok 3. Hari ini saya akan menjelaskan apa aja sih faktor pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia.
Nah, jadi faktor pertumbuhan ekonomi yang pertama itu adalah sumber daya alam. Seperti kita tahu bahwa sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan juga sumber daya alam ini juga digunakan untuk mendorong aktivitas ekonomi. Seperti contohnya itu adalah air, tanah, gas, mineral, dan juga hutan. Contohnya itu adalah tanah. Tanah itu kan biasa digunakan untuk pertanian, perkebunan, dan juga pembangunan infrastruktur. Dan juga air. Air itu juga penting untuk sistem irigasi, industri, dan juga pembangkit listrik tenaga air. Serta hutan. Hutan itu kan menyediakan kayu dan juga untuk menyeimbangkan lingkungan hidup. Selanjutnya ada mineral. Mineral itu seperti minyak, batu bara, emas, dan nikel yang menjadi sumber pendapatan negara. Nah, artinya itu adalah semakin melimpah dan terkelola dengan baik sumber daya alam suatu negara, maka semakin besar pula nih potensi pertumbuhan ekonominya. Namun, yang harus kita tahu adalah pengelolaan ini itu juga kalau misalnya tidak bijak itu juga menimbulkan yang namanya kerusakan lingkungan. Faktor pertumbuhan ekonomi yang kedua adalah sumber daya manusia. Nah, kalau untuk sumber daya manusia ini tuh mencakup jumlah penduduk, usia produktif, dan juga kualitasnya, seperti pendidikan, etos kerja, dan juga bagaimana sih keterampilan manusia ini sendiri. Jika sumber daya manusianya ini banyak dan juga produktif, itu bisa saja meningkatkan output nasional. Nah, jika sumber daya alam ini mempunyai kualitas yang tinggi, berarti kan sama saja nih dia bisa nih membantu atau mengoperasikan teknologi yang canggih, terus juga berinovasi, dan juga tentunya bisa nih menciptakan lapangan kerja baru. Dengan adanya pendidikan dan juga pelatihan, diharapkan bisa nih meningkatkan sumber daya manusia, sehingga semakin banyak nih sumber daya manusia yang berkualitas. Faktor pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya itu adalah modal. Modal ini tuh adalah alat atau sarana produksi yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Contohnya itu adalah seperti infrastruktur, terus juga dana investasi, mesin, bangunan, dan juga kendaraan. Nah, modal ini tuh ada dua nih, modal fisik sama modal finansial. Modal fisik itu seperti pabrik, terus juga alat produksi yang membantu untuk proses produksi agar lebih cepat. Sedangkan modal finansial itu ini tuh berupa uang dan juga investasi nih untuk membantu proses pengembangan produksi dan juga mempercepat produksi. Negara yang mempunyai investasi tinggi ini bisa dikatakan pertumbuhan ekonominya itu lebih berkembang secara pesat dan juga cepat dikarenakan kegiatan ekonominya itu semakin aktif. Di kesimpulannya, tanpa modal itu tentunya proses produksi dan juga ekonomi ini tuh akan berjalan dengan sangat lambat. Selanjutnya itu adalah teknologi. Teknologi merupakan penerapan ilmu pengetahuan untuk mempermudah dan juga mempercepat proses produksi. Nah, kemajuan teknologi yang ada memungkinkan nih penggunaan mesin yang lebih modern, otomatisasi, serta inovasi produk. Saya Revaldo Andriansa, saya dari kelompok 3, dan di sini saya akan melanjutkan faktor-faktor yang menjadi pertumbuhan di Indonesia. Yang kelima itu ada stabilitas politik dan kebijakan pemerintah. Jadi ketika ada kondisi politik di suatu negara itu aman dan kebijakan pemerintahnya itu jelas, terus juga konsisten, apalagi pelaku usaha itu jadi lebih merasa percaya diri untuk berbisnis gitu. Jadi situasi yang stabil dari pemerintahan membuat para pelaku ini tidak khawatir sama perubahan-perubahan yang mendadak. Contohnya investor asing yang masuk ke Indonesia setelah pemerintah memberikan regulasi yang jelas tentang pajak dan perizinan gitu. Nah, yang selanjutnya ada kewirausahaan nih. Kewirausahaan itu berperan besar dalam menggerakkan ekonomi karena mereka membuka usaha baru, menciptakan lapangan kerja, dan membawa ide-ide baru yang lebih fresh gitu. Jadi semakin banyak orang yang berani berinovasi, berkreasi, sehingga kehidupan di perekonomian suatu daerah itu semakin maju lah begitu. Nah, ada nih contoh nyatanya di Indonesia, yaitu bisnis kuliner UMKM yang memanfaatkan kayak influencer, apalagi media sosialnya untuk promosi dan untuk menarik pekerja-pekerja yang mau kerja juga ke dia gitu. Nah, yang terakhir itu ada infrastruktur. Jadi infrastruktur itu berfungsi untuk memfasilitasi mereka untuk membuat perekonomian itu lebih tumbuh. Jadi dengan infrastruktur yang baik, mulus, internet yang cepat, listrik yang stabil, jadi membuat aktivitas perekonomian itu lebih efektif gitu, efisien. Sehingga biaya kontribusi itu lebih rendah, komunikasi yang cepat, dan mobilitas masyarakat yang lebih luas dan lebih mudah. Salah satu contohnya itu ada pembangunan tol Trans Jawa yang mempercepat distribusi barang dari pabrik ke pasar. Begitu. Saya Raisa Panalia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh dalam kehidupan nyata mengenai pengaruh dari gaya hidup terhadap produksi dari beberapa aspek. Nah, aspek yang pertama yang akan saya bahas merupakan aspek konsumsi. Jadi dalam aspek konsumsi ini contohnya seperti saat fenomena viralnya boneka Labubu. Nah, di saat fenomena ini banyak sekali orang yang membeli boneka Labubu. Nah, orang-orang yang membeli boneka Labubu ini biasanya memiliki sifat konsumtif karena Labubu termasuk dalam barang yang tidak termasuk barang kebutuhan pokok. Nah, selain itu, dalam kasus ini dapat kita analisis bahwa gaya hidup yang konsumtif ini dapat meningkatkan harga produk karena banyak orang yang membeli produk tersebut dalam waktu bersamaan dan membuat biaya hidup seseorang itu jadi lebih tinggi karena membeli produk yang bukan barang pokok. Aspek yang selanjutnya adalah aspek pilihan produk. Nah, fenomena yang terjadi di masyarakat ada dalam aspek pilihan produk ini adalah munculnya deterjen yang ramah lingkungan. Nah, deterjen yang ramah lingkungan ini membuat pilihan produk terhadap konsumen untuk membeli antara deterjen yang biasa dipakai atau deterjen kimia dengan deterjen yang ramah lingkungan. Nah, deterjen yang ramah lingkungan ini dapat meningkatkan produksi karena dengan bergantinya gaya hidup seseorang ke dalam gaya hidup yang memakai produk-produk ramah lingkungan membuat produksi dari deterjen ramah lingkungan ini meningkat. Selain itu, gaya hidup suatu masyarakat juga dapat mempengaruhi perubahan produk. Jadi dalam hal ini perubahan produknya dari kimia menuju ke yang ramah lingkungan. Dan aspek yang terakhir adalah aspek teknologi. Nah, contoh dari aspek teknologi itu sendiri adalah pada pabrik-pabrik perakitan mobil. Nah, contohnya jika ada suatu pabrik yang memiliki mesin atau pabrik itu memiliki teknologi yang tinggi untuk membuat mobil, maka pabrik itu akan memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan pabrik yang hanya mengandalkan manusia sebagai tenaga kerjanya tanpa mesin atau robot atau barang-barang berteknologi. Nah, dengan adanya gaya hidup suatu negara yang berorientasi pada teknologi, maka produksi suatu barang dan jasa itu dapat meningkat berkali-kali lipat daripada negara yang tidak berorientasi pada teknologi atau yang ketinggalan pada bidang teknologi. Kenalkan, nama saya Cynthia Olivia Siahat, biasa dipanggil Tia, dengan NIM 14076254142. Saat ini, saya akan menjelaskan tentang gaya hidup dapat mempengaruhi produksi dalam beberapa cara. Yang pertama itu ada konsumsi. Gaya hidup yang konsumtif dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa sehingga mempengaruhi produksi. Lalu yang kedua ada pilihan produk. Gaya hidup yang berorientasi pada produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mempengaruhi produksi produk yang lebih ramah lingkungan.
Lalu yang ketiga ada jam kerja. Gaya hidup yang berorientasi pada kerja keras dan meningkatkan jam kerja sehingga mempengaruhi produksi. Yang keempat, stres dan kelelahan. Gaya hidup yang berorientasi pada kerja dapat menyebabkan stres dan kelelahan sehingga mempengaruhi produksi. Lalu berikutnya adalah kesehatan. Gaya hidup yang tidak seimbang dapat mempengaruhi kesehatan sehingga mempengaruhi produksi. Lalu ada kreativitas. Gaya hidup yang berorientasi pada kreativitas dan inovatif dapat mempengaruhi produksi produk yang lebih inovatif. Lalu ada teknologi. Gaya hidup yang berorientasi pada teknologi dapat mempengaruhi produksi dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dampak gaya hidup terhadap produksi dapat meningkatkan produksi. Gaya hidup yang berorientasi pada kerja dan produksi lainnya dapat meningkatkan produksi. Yang kedua ada penurunan produksi. Gaya hidup yang berorientasi dapat konsumtif dan tidak seimbang dapat menurunkan produksi. Lalu ada perubahan produksi. Gaya hidup yang berorientasi pada produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mempengaruhi perubahan produk. Lalu ada peningkatan biaya. Gaya hidup yang berorientasi pada konsumtif dapat meningkatkan biaya produk. Untuk meningkatkan produksi, penting sekali untuk kita memiliki gaya hidup yang seimbang, berorientasi pada produktivitas, kreativitas, dan juga inovasi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Zahra Diaula Karashi dengan NIM 1407625012 ingin menjelaskan dampak gaya hidup dalam pertumbuhan ekonomi. Gaya hidup mencerminkan cara masyarakat dalam menggunakan pendapatannya atau konsumsi. Dan konsumsi adalah komponen paling terbesar dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi, perubahan gaya hidup dapat mengubah pola konsumsi dan pola konsumsi itu berdampak langsung terhadap ekonomi. Jadi dampak gaya hidup dalam pertumbuhan ekonomi itu ada sisi negatif dan sisi positif. Pertama-tama saya bahas terlebih dahulu sisi positifnya. Dampak positif gaya hidup terhadap pertumbuhan ekonomi yang pertama yaitu meningkatkan kegiatan konsumsi. Nah, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh belanja masyarakat. Jika belanja masyarakat itu naik, maka peningkatan akan barang atau jasa tersebut maka semakin meningkat. Nah, itu tuh mempengaruhi atau mendorong output ekonomi. Contohnya di era sekarang ini kan banyak remaja yang kayak hobi nongkrong atau kayak minum kopi. Nah, itu kan menimbulkan jadinya banyak coffee shop di luar sana. Nah, dengan adanya coffee shop itu di luar sana kan jadi menyerap tenaga kerja untuk meningkatkan produksi coffee shop tersebut. Yang kedua yaitu mendorong inovasi produk dan industri terbaru. Nah, ketika masyarakat menginginkan gaya hidup yang terbaru, maka pelaku usaha akan berinovasi. Contohnya di era sekarang ini kan banyak kayak olahraga pedal. Nah, banyak juga jadinya dibangunkan banyak lapangan-lapangan pedal di sekitaran Jakarta atau di kota-kota lainnya gitu. Nah, ini tuh dengan gaya hidup yang berinovasi maka mendorong pertumbuhan ekonomi bisa baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek. Lalu yang ketiga menciptakan lapangan kerja baru. Nah, dengan gaya hidup yang berubah jadinya tuh ada banyak menciptakan pekerjaan yang baru. Contohnya itu kalau di lifestyle digital itu kayak banyaknya content creator, terus juga adanya pekerjaan digital marketing gitu. Nah, dengan penyerapan tenaga kerja yang meningkat, pendapatan masyarakat naik, ekonomi juga ikut naik. Selanjutnya saya akan bahas dampak negatif gaya hidup terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, konsumtif tanpa produktivitas. Jika gaya hidup lebih fokus terhadap gaya konsumtif seperti barang-barang branded, terus nongkrong setiap hari, terus gaya hidup yang hedon, maka pendapatan habis untuk konsumtif yang tidak produktif. Tabungan jadinya menurun dan investasi jangka panjang berkurang. Dengan tabungan yang rendah, maka modal untuk pembangunan ekonomi jadi kecil. Yang kedua, ketergantungan pada barang impor. Gaya hidup modern yang sering pakai produk-produk branded dari luar, contohnya tuh kayak iPhone, terus fashion dari luar, terus makanan atau minuman impor, terus makeup yang dari luar negeri. Nah, jika konsumsi impor itu meningkat, uang mengalir ke luar negeri, industri lokal tuh malah jadi kalah bersaing. Jadinya ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi di negara kita. Lalu yang ketiga, meningkatkan risiko finansial rumah tangga. Nah, gaya hidup yang memaksakan diri biar dianggap kayak dia yang paling up to date gitu. Nah, itu bisa menyebabkan kayak adanya hutang-hutang di pay later, terus menggunakan kartu kredit yang berlebihan, terus jadinya gagal bayar. Nah, jika masyarakat banyak yang terjebak hutang, maka daya beli turun dan ekonomi melambat. Nah, jadi kesimpulannya, gaya hidup dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi jika mendorong inovasi, konsumsi sehat, dan investasi. Namun, dapat menghambat pertumbuhan jika konsumtif bergantung pada impor atau memicu hutang. Kenalkan, nama saya Syahla Hiras Ari dengan NIM 1407625077. Nah, teman-teman, jadi kita kan sering banget dengar kata-kata inflasi, tapi kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan inflasi? Nah, inflasi adalah suatu perekonomian di mana harga secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, dan juga umumnya tuh inflasi itu menjadi penyebab penurunan nilai mata uang secara kontinu. Nah, jadi pengaruh variabel ekonomi pada inflasi itu meliputi beberapa faktor. Yang pertama yaitu peningkatan permintaan. Peningkatan permintaan itu ketika permintaan barang dan jasa meningkat lebih cepat daripada penawaran, dan juga harga-harganya naik. Penyebabnya itu biasanya dari pertumbuhan ekonomi yang pesat, kenaikan pendapatan masyarakat, dan juga kebijakan moneter yang ekspansif. Jadi faktor yang kedua yaitu menaikkan biaya produksi, menaikkan harga bahan baku, upah tenaga kerja, biaya energi, dan juga transportasi membuat produsen itu menaikkan harga jual untuk mempertahankan keuntungan sehingga menyebabkan inflasi. Yang ketiga yaitu kebijakan moneter yang ekspansif. Nah, dengan adanya peningkatan jumlah uang yang beredar secara berlebihan akibat kebijakan moneter yang longgar, ini tuh meningkatkan konsumsi dan juga investasi. Tetapi jika produksi tidak naik dan juga seimbang, maka akan memicu inflasi. Jadi, faktor yang keempat yaitu defisit anggaran pemerintah. Ketika pemerintah membiayai defisit anggaran dengan mencetak uang baru, maka jumlah uang yang beredar itu meningkat tanpa diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang sama. Akhirnya memicu kenaikan harga umum deh. Dan yang terakhir yaitu faktor eksternal.
Faktor ini menyebabkan depresiasi nilai tukar mata uang, kenaikan harga impor, dan juga gangguan rantai pasok global yang juga mempengaruhi harga barang dan juga jasa di dalam negeri. Jadi, variabel-variabel ekonomi itu saling berinteraksi dan juga dapat memperkuat tekanan inflasi jika tidak dikendalikan dengan tepat. Saya Muhammad Fadil Gifari dengan NIM 14076255017. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang nilai uang. Pada dasarnya, nilai uang adalah kemampuan uang untuk membeli suatu barang atau jasa, dan itu biasa disebut dengan daya beli. Maksudnya gimana tuh Bang Messi? Oke, jadi dalam ilmu ekonomi, uang itu bukan cuma sekedar bisa beli apa aja, tapi juga mencerminkan stabilitas ekonomi nasional, pengaruh inflasi, efisiensi distribusi barang dan jasa, dan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang. Nah, jadi nilai uang itu sama dengan kondisi ekonomi suatu negara. Oh gitu. Terus kalau gitu kenapa nilai uang ini nggak tetap? Oke, jadi nilai uang itu bisa berubah karena dua hal. Yang pertama, perubahan harga barang, inflasi atau deflasi. Jadi inflasi itu simpelnya harga barangnya naik sedangkan nilai uang itu turun. Sedangkan kalau deflasi itu sebaliknya, harga barangnya turun sedangkan nilai uangnya naik. Contoh, tahun 2015 dengan uang Rp10.000 kita bisa mendapat satu porsi ayam geprek. Sedangkan sekarang 2025 dengan nilai uang Rp10.000 kita cuma bisa dapat topping sambalnya doang. Nah, penjelasan ekonominya, harga naik, uang membeli lebih sedikit barang. Dampaknya itu daya beli jadi turun, terus nilai uang jadi melemah. Yang kedua ada jumlah uang beredar atau money supply. Kalau Bank Indonesia terlalu banyak mengedarkan uang, maka itu bisa menyebabkan inflasi. Karena masyarakat punya banyak uang untuk dibelanjakan, terus permintaan jadi naik dan harganya pun ikut naik. Yang ketiga ada jenis nilai uang. Dalam ekonomi ada dua jenis nilai uang. Yang pertama ada nilai nominal dan yang kedua ada nilai real. Jadi nilai nominal itu adalah angka yang tertera pada uang. Semisalnya itu uang Rp50.000, ya tetap aja nominalnya itu tetap Rp50.000, tidak berubah karena nominal tidak mencerminkan daya beli. Tapi berbeda dengan nilai real. Nilai real adalah nilai uang yang sudah disesuaikan dengan inflasi dan menunjukkan sebenarnya uang itu bisa kita beliin apa aja sih. Contoh, tabungan 1 juta dalam 1 tahun, suku bunga 6% dan inflasi 4%. Maka nilai real uangnya itu cuma naik sebesar 2%, bukan 6%. Nah, ini menjelaskan bahwa angka uang itu bisa naik tapi tidak juga dengan nilainya. Berarti ini ada faktor juga dong. Alasan dari UKM sama aja. Berikutnya, ada faktor yang mempengaruhi nilai uang. Yang pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, ada inflasi dan deflasi. Faktor terbesar, harga naik, maka nilai uangnya itu turun. Yang kedua, ada jumlah uang yang beredar. Semakin banyak uang yang beredar di pasar, maka harga barang ataupun jasa itu juga bisa ikut naik. Ketiga, ada produksi dan distribusi barang. Jika barangnya langka, maka harganya itu akan jadi naik, dan itulah yang menyebabkan nilai uang jadi jatuh. Yang keempat, stabilitas politik dan ekonomi negara. Ini juga sangat berpengaruh. Kenapa? Karena jika negara stabil, maka nilai uang itu cenderung ikut stabil. Yang kelima, kurs dan mata uang asing. Kita tahu bahwa $1 itu sekarang setara dengan Rp18.000. Nah, rupiah melemah terhadap dolar, dan itu menyebabkan harga impor jadi naik dan terjadinya inflasi. Maka nilai uang jadi turun. Oke, kalau gitu sekarang apa nih yang harus kita pahami? Atau lah, masih lah. Oke, lalu berikutnya, kenapa sih nilai uang harus kita pahami? Anggaplah kamu dapat kenaikan gaji sebesar 10%, tapi di sisi lain kamu juga kena inflasi. Sebenarnya tetap aja kamu itu juga secara tidak langsung dimiskinkan oleh si inflasi ini walaupun nominal gaji kamu itu naik. Contoh lain, jika di tahun 2020 harga satu bungkus Indomie itu 1.500, jika kita bandingkan dengan tahun sekarang 2025, itu satu bungkus Indomie bisa mencapai 3.500 bahkan sampai 5.000 mungkin. Nah, dulu dengan uang 10.000 kamu bisa beli 6 bungkus Indomie, tapi sekarang kamu cuma bisa dapat 2 sampai 3 bungkus Indomie doang. Atau contoh lain, gaji UMR itu naik 7% lah ya. Tapi kamu kena inflasi sebesar 8 sampai 10%. Artinya secara real kemampuan orang untuk membeli kebutuhan itu menjadi turun. Oke, jadi kesimpulannya nilai uang adalah barometer penting kondisi ekonomi. Kalau nilai uang turun, maka daya beli akan jatuh. Kalau daya belinya jatuh, maka konsumsinya itu akan berkurang atau melemah. Kalau konsumsinya melemah, maka produksi barang jadi berkurang. Terus kalau produksi barang berkurang, jadi pertumbuhan ekonomi kita jadi terlambat dong. Jadi nilai ekonomi itu bukan cuma sekedar angka rupiah aja, tapi sebenarnya itu kayak ukuran seberapa sejahteranya masyarakat yang sebenarnya kayak gitu. Saya akan menjelaskan suku bunga nominal. Jadi suku bunga nominal itu sebenarnya cuma angka bunga yang kelihatan di depan, di brosur atau bahkan di iklan TV. Misalnya Anda melihat tulisan tabungan bunga 5% per tahun. Nah, 5% itu adalah suku bunga nominalnya, alias bunga yang belum dipotongkan oleh apapun. Jadi kalau Anda nabung 1 juta, terus suku bunga nominalnya adalah 5%, maka 1 tahun kemudian Anda akan mendapatkan 1.050.000, yang dimana 50.000 itu didapatkan dari 5% dari 1 juta. Terus kadang-kadang kita mikir nih, wah berarti kita untung ya. Nah, itu tuh belum tentu, karena bisa aja nanti ada inflasi, harga barang jadi naik. Nah, makanya suku bunga nominal ini sebenarnya kayak angka harapan, bukan angka kenyataan. Terus kenapa sih kita harus tahu tentang suku bunga nominal? Karena dari sini kita ngerti berapa besar bunga tabungan, pinjaman, atau bahkan bunga kredit yang harus dibayar. Kalau bank naikin suku bunga nominalnya, maka biasanya pinjaman jadi lebih mahal, tapi tabungan jadi lebih menguntungkan. Jadi nih, gampangnya suku bunga nominal adalah bunga yang kelihatan di brosur, belum dikurangi inflasi, pajak, dan biaya lainnya. Bisa kelihatan besar, tapi itu belum tentu keuntungan aslinya. Sekian. Nama saya Dr. Sari Dewi dengan NIM 14076255141. Di sini saya akan menjelaskan tentang suku bunga real. Jadi, suku bunga real itu apa sih? Suku bunga real adalah suku bunga yang sudah disesuaikan dengan inflasi. Ini berarti suku bunga real itu menunjukkan seberapa besar keuntungan atau biaya sebenarnya dari suatu pinjaman atau investasi dalam hal daya beli. Bukan hanya angka nominalnya saja, teman-teman. Untuk rumus dasar dari suku bunga real itu adalah suku bunga real sama dengan suku nominal dikurangi inflasi. Contoh sederhananya, suku bunga tabungan 5%, lalu inflasi 3%. Jadi, suku bunga realnya adalah 2%. Artinya, meskipun uang kita bertambah 5%, tetapi daya beli hanya naik 2%. Mengapa sih suku bunga real itu penting? Yang pertama, suku bunga real itu bisa menggambarkan keuntungan atau biaya yang sebenarnya. Suku bunga nominal itu bisa saja menipu. Jika inflasi tinggi, keuntungan real bisa sangat kecil bahkan negatif. Lalu yang kedua itu bisa membantu rumah tangga dan investor untuk membuat keputusan.
Dengan suku bunga real ini, kita bisa melihat apakah tabungan memberi keuntungan nyata, apakah investasi benar-benar tumbuh, dan apakah pinjaman benar-benar murah atau mahal. Lalu yang ketiga itu adalah sangat penting bagi pembuat kebijakan ekonomi. Bank sentral, misalnya Bank Indonesia, itu menggunakan suku bunga real untuk menilai apakah kebijakan moneter terlalu ketat atau terlalu longgar. Lalu, bisa juga untuk menentukan tingkat bunga kebijakan yang tepat. Lalu, peran suku bunga real dalam kebijakan moneter. Bank sentral mengamati suku bunga real untuk menentukan apakah kondisi ekonomi sedang memanas, apakah melemah, apakah suku bunga kebutuhan pasar berada di antara keseimbangan permintaan dan penawaran. Lalu, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi suku bunga real? Yang pertama sudah sangat jelas, yaitu inflasi. Inflasi sendiri ini memang faktor terbesar untuk mempengaruhi suku bunga real. Lalu yang kedua itu ada pertumbuhan ekonomi. Jika ekonomi kuat, permintaan dana akan meningkat, lalu suku bunga real cenderung akan naik. Lalu ada produktivitas tinggi, peluang investasi akan lebih baik, lalu suku bunga real akan meningkat. Lalu ada demografi, jika populasi menua akan lebih baik menabung, lalu tekanan akan menurunkan suku bunga real. Lalu yang terakhir itu ada kebijakan moneter. Bank sentral itu mempengaruhi nominal, dan inflasi itu mempengaruhi real. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.